Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kali ini kami berkesempatan untuk membawakan podcast mengenai perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor pertanian yang ada di Kabupaten Garut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Malkis Fani Parido. Saya di sini ditemani oleh narasumber saya, yaitu Kang Herdi. Nah, saya ingin langsung aja ya ke materi. Siap. Nah, menurut Kang Herdi nih, gimana tanggapan Kang Herdi mengenai pertanian di Indonesia pada saat ini? Kalau untuk pertanian di Indonesia dapat saya katakan sebelumnya gini dulu. Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan, yang artinya luas pulau atau luas wilayah di Indonesia itu sangat luas. Ya, benar. Kemudian ada kata pepatah yang menyatakan bahwa mau sampai anak cucu kita nanti kekayaan alam yang terdapat di negara kita itu tidak akan habis. Apalagi yang barusan Maki tanyakan dalam sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia menurut saya sangat luas, kemudian menjadi salah satu faktor untuk pendapatan nasional di Indonesia, betul, yang betul. Peningkatan pendapatan nasional di Indonesia salah satunya dalam sektor pertanian. Kemudian kalau saya katakan di wilayah Garut atau di Kabupaten Garut, kebanyakan mata pencaharian yang ada di Kabupaten Garut itu sebagai petani lah. Ya, entah itu petani ladang, entah itu petani yang mereka punya sawah sendiri, ataupun petani yang bekerja di orang lain. Kemudian ada juga yang petani yang bekerja di pengepul lah. Ya, hanya itu yang dapat saya jawab. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ngebahasnya keseluruhan di Indonesia. Kalau misalnya kita khususkan nih, menurut Kang Herdi, pertanian di Kabupaten Garut itu seperti apa sih? Yang tadi saya katakan juga kan, di Kabupaten Garut masih banyak mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengikuti ajaran turun-temurun dari nenek moyang, entah itu dari kakek, bapak, ataupun lain sebagainya. Yang notabene kebanyakan yang saya katakan tadi juga, yaitu sebagai petani. Kenapa? Karena mereka sudah tidak jarang mereka sudah mempunyai sawah sendirilah, pemberian dari leluhurnya atau nenek moyangnya. Ya, mungkin dapat saya katakan bahwa di Kabupaten Garut notabene masih banyak sektor pertanian yang dijadikan sebagai mata pencaharian ini sampai saat ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara perekonomiannya, apakah perekonomian ini di sektor pertanian khususnya hari ini pada posisi pandemi, apakah menurut Kang Herdi naik atau menurun? Kalau di masa pandemi sampai sekarang ini dapat saya katakan kalau dari awal ada pandemi itu bisa kita rasakan sendirilah, perekonomian kita sangat sulit. Nah, tadi kan Kang Herdi, jawabannya kita tadi udah ngebahas yang pertama sektor pertanian di Indonesia, yang kedua sektor pertanian di Garut, yang ketiga apakah sektor pertanian ini bisa bertahan atau tidak pada posisi sulit seperti ini ya Kang ya, di pandemi. Nah, mungkin kalau misalnya kita sebagai kaum milenial nih Kang, kita kan sebagai kaum milenial, kita sebagai mahasiswa, agen of change, kira-kira apa sih yang Kang Herdi bisa beri saran untuk sektor pertanian, apalagi kita menghadapi revolusi industri 4.0 ini pada saat ini? Baik Kang Malfi, sebelumnya untuk generasi milenial atau kaum milenial, dapat saya katakan kita itu menjadi regenerasi lah dari yang sebelum-sebelumnya, entah itu dari bapak, kakek, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, kalau saya tidak salah, mudakompas.id yang mengatakan bahwa di Kabupaten Karawang itu sudah banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi khususnya di Android yang dapat membantu para petani untuk menjual beras hasil panennya, kemudian membeli beberapa banyaklah pupuk yang mereka butuhkan. Kemudian di aplikasi tersebut kita dapat mencarilah di mana
atau sektor mana atau wilayah mana yang membutuhkan padi atau beras tersebut, sehingga kita tidak perlu susah payah untuk mencari pasar-pasar kita untuk menjual hasil tani kita. Oh, jadi menurut Kang Herdi hari ini kita menghadapi persiapan atau menghadapi revolusi industri 4.0 ini, mungkin dari kaum mahasiswa mengarahkan ya, mungkin lebih mengarahkan para petani untuk memakai mungkin aplikasi itu. Nah, mungkin Karawang itu adalah salah satu contoh yang sudah sukses Ya. untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri itu ya. Nah, kan tapi gini Kang Herdi ya, di zaman yang serba canggih seperti ini, pertanian itu kalau misalnya, kalau nggak salah ya, saya itu pernah membaca suatu artikel, menurut ahli gizi, hari ini itu sektor pertanian emang luar biasa sangat pesat, tapi dari segi kadar gizinya itu sangat kurang. Entah itu kan karena mungkin kesemprot bahan pestisida ataupun misalnya bahan-bahan kimia yang lainnya. Nah, gimana sih menurut Kang Herdi caranya supaya kita memakai kemajuan elektronik itu tapi dengan tidak mengurangi kadar gizi yang ada pada tanaman tersebut? Yang pertama, seperti yang Kang Maki tadi katakan, bahwa Ya. pada pertanian zaman sekarang ini sudah banyak menggunakan pestisida, Ya. kemudian pupuk-pupuk yang organik atau bahan kimia lainnya. Ya. Saran dari saya, seperti contohnya di wilayah saya itu tidak full diberi pupuk atau bahan kimia seperti itu, namun diberikan cara-cara yang lain lah. Saya tidak tahu caranya bagaimana, cuman adalah cara-cara lain sehingga kandungan yang ada di dalam gizi beras itu tidak sepenuhnya habis seperti yang tadi Kang Malki katakan. Mungkin memang benar yang tadi Kang Malki katakan, banyak kandungan gizi yang hilang lah. Ya, salah satu contohnya mungkin dapat saya katakan itu di daerah perkotaan atau di daerah kawasan yang dekat-dekat kawasan industri, karena ya menargetkan mungkin target mereka itu untuk panennya banyak, sangat banyak. Makanya dari itu mereka mungkin melakukan pemberian pupuk, bahan kimia atau dan lain sebagainya, sehingga mereka itu cepat panen lah. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Nah, kalau misalnya saya rangkum dari keseluruhan, hari ini posisinya Indonesia itu dari sektor pertanian sedikit maju, apalagi kita di Kabupaten Garut itu maju banget, karena kan kalau misalnya setahu saya ya, kalau misalnya kita melihat di kota-kota, pasar-pasar induk itu barang-barang atau sayur-sayur itu berasal dari kota Garut. Benar kan Kang Herdi? Nah, mungkin ada saran mungkin dari Kang Herdi supaya sektor pertanian maju di Kabupaten Garut sebelum kita tutup? Mungkin yang pertama, kita harus terus meningkatkan, mengevaluasi, kemudian mencari celah lah bagaimana cara kita untuk mencari hal-hal yang sangat penting yang bisa kita jadikan modal. Modal dalam artian untuk bisa mengembangkan diri kita, bisa mengembangkan wilayah-wilayah kita, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Garut dapat membantu untuk percepatan pendapatan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Mungkin saran dari saya cukup sekian, dan terima kasih atas Kang Malki untuk telah memberikan pertanyaan. Nah, oke ya, para pemirsa sekalian, tadi saya menanyakan beberapa pertanyaan dan alhamdulillah jawaban dari narasumber kita Kang Herdi itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, mungkin sekian dari kami kelompok 12. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya kata atau misalnya salah kata ataupun apapun itu kesalahan yang ada pada video ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.